Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa tanzilul barakat, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ad-da'i ilal khairat wa ala alihi wa sahbihi alladzina fa'alul hasanat wa jatanabul munkarat, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini alhamdulillah kita semua masih diberikan panjang umur, sehat jasmani dan rohani. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua selalu ditambah-tambah keberkahan dan kemuliaan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pada kajian kali ini insyaallah di sini masih menjelaskan tentang niat mandi junub. Sebelumnya kami sudah jelaskan tentang tata cara mandi junub. Silahkan niatnya itu nawaitu raf'al janabati fardhon lillahi ta'ala, ataupun nawaitu raf'al hadasil akbari fardhon lillahi ta'ala. Lintaskan dalam hati kita, saya niat menghilangkan junub, ataupun saya niat menghilangkan hadas besar, fardu karena Allah Ta'ala. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan, bagaimana kalau mandi junub niatnya hanya sekedar nawaitul gusla? Nawaitul gusla, saya niat mandi. Bagaimana hukum mandinya? Insyaallah di sini kami akan jelaskan sebagaimana penjelasan dalam kitab Al-Bajuri. Syekh Ibrahim menjelaskan dalam sebuah kitab ini, niat mandi junub niatnya hanya sekedar nawaitul gusla, saya niat mandi, ataupun niat isun ing adus. Sebelum saya jelaskan tentang hal ini, saya selaku hamba doif, apabila ada kesalahan baik dari segi ucapan, keterangan, penjelasan, mohon maaf yang seluas-luasnya, karena saya manusia biasa, tentu la yakhluwanul khata'i wan nisyan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebelumnya kami sudah jelaskan, silahkan niat mandi junub niatnya nawaitu raf'al janabati fardhon lillahi ta'ala, ataupun nawaitu raf'al hadasil akbari fardhon lillahi ta'ala. Nah, dalam kalimat wa nahwa dzalik dan seumpamanya nawaitu raf'al janabati ataupun nawaitu raf'al hadasil akbari, Syekh Ibrahim Al-Bajuri beliau menjelaskan dalam sebuah karyanya, Bismillahirrahmanirrahim, wala takfi niyatul gusli faqat li'annahu yakunu ibadatan wa adatan. Wala takfi niyatul gusli faqat, lan uru cukup apa niat adus doang. Jadi faqat ini termasuk daripada dzaraf istighraq. Dzaraf istighraq menghabiskan. Jadi niatnya hanya sekedar nawaitul gusla. Saat kita mandi junub niatnya nawaitul gusla, tidak dikoidan dengan kalimat liraf'il janabati, tidak pula dikoidan dengan kalimat liraf'il hadasil akbari. Niat mandi junubnya hanya nawaitul gusla, dilintaskan dalam hati kita, nawaitul gusla, saya niat mandi, ataupun niat isun ing adus, segitu doang niatnya. Syekh Ibrahim menjelaskan, wala takfi niyatul gusli faqat, tidaklah cukup saat kita mandi junub niatnya nawaitul gusla, niat isun ing adus, saya niat mandi, segitu doang. Syekh Ibrahim menjelaskan wala takfi, tidak cukup. Kenapa demikian? Li'annahu yakunu ibadatan wa adatan, dan karena mandi itu ada kala mandi ibadah, ada kala mandi adat. Seperti contohnya, badan kita nih kotor, habis kerja, habis usaha, berkeringat, biasanya mandi, ya kan? Itu sebuah adat. Ataupun bangun tidur pagi ya, biasanya mandi. Dan juga setiap sore biasanya kita melakukan mandi. Itu sebuah adat ya. Jadi mandi itu ada kala mandi adat, ada kala mandi ibadah. Contoh seperti mandi ibadah, ada mandi wajib, ada mandi sunnah. Bahkan dalam kitab Fathul Qorib dijelaskan kurang lebih
mandi yang disunahkan itu mencapai 17 mandi. Salah satunya mandi Jumat, itu sunnah. Kemudian mandi Idul Fitri, Idul Adha. Kemudian mandi di saat ada gerhana, baik gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Di situ kita disunahkan mandi. Itu termasuk mandi ibadah. Jadi mandi ibadah ada kala mandi yang wajib, ada kala mandi yang sunnah. Itu salah satu contohnya mandi sunnah. Mandi di saat ada gerhana, baik gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Dan biasanya orang Serang nih terkhusus, biasanya ibu-ibu hamil di saat ada gerhana, biasanya ibu-ibu hamil ini masuk di bawah ranjang. Yang disunahkan itu mandi saat ada gerhana, baik ibu-ibu hamil ataupun yang tidak hamil, laki-laki ya, disunahkan mandi saat ada gerhana, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari, bukan masuk di bawah ranjang. Yang disunahkan itu mandi, itu termasuk daripada mandi ibadah. Jadi mandi itu ada mandi ibadah, ada kala mandi adat. Nah, bikhilafi niyatil wudu ifakot, terkecuali dalam urusan niat wudu. Saat kita melakukan wudu, salah satu fardu wudu yang pertama niat, innamal a'malu binniyat. Ada salah satu ustadz tuh yang ditanya fardunya wudu berapa? 2. Fardunya wudu 2. Fardunya wudu itu 6. Niat yang pertama nih, niat. Yang kedua membasuh wajah. Yang ketiga membasuh tangan. Yang keempat mengusap sirah, ya, mengusap sirah. Yang kelima membasuh kaki. Yang keenam tartib. Itu fardunya wudu, bukan 2, 6 fardunya wudu. Yang pertama nih niat. Kalau niat wudu nawaitul wudu'a, ya, kalau niat wudu hanya sekedar nawaitul wudu'a, sah wudunya. Nawaitul wudu'a dilintaskan dalam hati kita saat membasuh basuhan pertama, ya. Lintaskan dalam hati kita, saya niat wudu, cukup kalau wudu. Tapi kalau mandi tidak cukup. Kenapa? Karena mandi itu ada mandi ibadah, ada mandi adat. Jadi kudu dikoidan lirofil hadasil akbari ataupun lirofil janabati. Kalau misalkan niatnya mau ditambah dengan kalimat gusla, nawaitul gusla lirofil hadasil akbari, saya niat mandi karena menghilangkan hadas besar, fardu karena Allah Ta'ala. Tintaskan dalam hati kita. Jadi sekali lagi, kalau niat mandi junub niatnya nawaitul gusla, Syekh Ibrahim Al-Bajuri menjelaskan wala takfi, tidak cukup. Karena mandi itu ada mandi ibadah, ada mandi adat. Kita bedakan di situ, mana mandi ibadah, mana mandi adat. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa mengamalkannya. Saya hamba doif apabila ada kesalahan, mohon maaf yang seluas-luasnya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.